Salam, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, di mana pagi ini sebelum kami beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Saudaraku, hari ini firman Tuhan sebagai janji untuk memberikan apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua Tuhan berikan, itu janji firman Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah Anda sudah pernah merasakannya atau sudah menerimanya dalam hidup Anda? Karena kalau kita baca di firman Tuhan, banyak orang-orang yang menerima janji firman Tuhan ini saudaraku. Salah satu contoh kita baca di tentang Sakeus. Sakeus adalah orang yang berdosa karena dia adalah pemungut cukai, karena dia selalu mengambil atau memungut cukai lebih dari yang ditetapkan, yang bukan menjadi untuk mengambil kekayaan bagi dirinya sendiri, yang bukan menjadi haknya seharusnya, tetapi dia mengambil lebih banyak dari yang ditetapkan. Nah, ini ketika dia melakukan itu, dia sebagai orang yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di dalam rumahnya, karena ketika dia menaik pohon ara saudaraku, karena dia ingin melihat bagaimana sebenarnya Yesus itu, maka Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah, aku mau singgah di rumahmu." Lalu Tuhan berkata kepadanya, ketika dia mengatakan bahwa ketika Sakeus mengaku bahwa apabila ada orang yang kuperas lebih dari yang seharusnya, maka aku akan membayar 4 kali lipat. Nah, ini salah satu yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa orang ini pun telah diselamatkan, ya. Sakeus dan keluarganya diselamatkan saudaraku. Jadi janji firman Tuhan, apa yang tak terpikirkan oleh Sakeus tadi, apa yang tak pernah didengarnya, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatinya, Tuhan sediakan baginya, yakni keselamatan. Karena hari ini rumah ini sudah diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan, baik Sakeus dan keluarganya diselamatkan pada hari itu ketika dia mengaku bahwa dia mau mengaku dosanya di hadapan Kristus, saudaraku. Nah, demikian juga kita lihat apa yang tak pernah dipikirkan oleh Yusuf, bahwa dia akan menjadi wali negeri di Mesir. Tidak pernah terpikirkannya saudaraku, tak pernah muncul di dalam hatinya, tak pernah timbul di dalam hatinya, tidak pernah didengar oleh telinganya bahwa dia satu saat akan menjadi wali negeri di orang yang kedua di negeri Mesir. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf, walaupun memang dia harus menderita saudaraku, dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke Mesir, kemudian dia juga harus dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh melakukan zina dengan istri Potifar.
Tetapi saudaraku, karena dia tetap mengasihi Tuhan, maka semua yang tak pernah terpikirkan oleh Yusuf, maka semua disediakan Tuhan baginya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah muncul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, begitu saudaraku. Contoh lain mungkin kita masih ingat cerita tentang Daud. Dia adalah seorang penggembala, ya, dia selalu di padang belantara untuk menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana saudaraku, apakah dia pernah berpikir kalau dia menjadi seorang raja? Tidak pernah, karena dia hanya selalu menjaga domba-domba dan kambingnya di tengah hutan belantara sana. Nah, tetapi begitu kasih Tuhan, karena dia memang di waktu menggembalakan domba-dombanya pun dia selalu memuji Tuhan, dia mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ketika Nabi Samuel datang kepada Isai ayahnya bahwa dia akan mengurapi salah satu anaknya untuk menggantikan Saul, siapakah yang terpikir bahwa Daud yang akan terpilih menjadi yang diurapi, saudaraku? Nabi Samuel saja pun salah menduga bahwa dia melihat ada beberapa orang abang-abang dari kakak-kakak dari Daud ini gagah-gagah semuanya, tapi Tuhan katakan bukan mereka. Engkau melihat dari pandangan fisiknya, tetapi aku melihat hatinya, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu Daudlah yang diurapi menjadi raja di Israel, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu saudaraku, mari kita pun ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui kebenaran firman-Nya, maka kita pun akan menerima seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini tadi. Jadi saudaraku, ini mengingatkan kita supaya kita mau tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan Tuhan mampukan aku untuk melakukannya. Kita katakan supaya apa yang sudah difirmankannya hari ini, saudaraku, itu menjadi milik kita juga, yakni apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita, ya mungkin apa yang selama ini yang tak pernah Anda pikirkan, tak pernah Anda lihat, ya barangkali Anda sudah pernah ke luar negeri sana, ya entah ke Amerika, ke Malaysia atau ke Singapura. Mungkin dari dulu tak pernah terpikirkan Anda, yang tak pernah dilihat mata karena kita di Indonesia ini. Maka Tuhan izinkan Anda pergi ke sana, itu adalah merupakan kuasa yang Tuhan berikan melalui apapun yang Tuhan berikan berkat bagi kita, ya. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Nah, barangkali ada orang yang bahkan pergi jauh untuk berziarah rohani sampai ke Yerusalem sana. Tentu biayanya banyak, Tuhan, saudaraku, tetapi Tuhan izinkan semuanya karena kita rindu, kita sangat mengasihi Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Maka berkat yang Tuhan berikan itu boleh kita mendengar bagaimana sebenarnya kisah Tuhan Yesus ketika kita berada di tanah Israel. Maka pemandu akan menceritakan bagaimana kabar yang diterima oleh bangsa Yahudi pada saat itu, orang Israel yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia berada masih di dunia ini, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya mungkin tak pernah timbul dalam hati manusia tentang suatu hal yang mungkin menjadi perjalanannya jauhkah, menjadi orang kayakah, menjadi banyak lagi, saudaraku, menjadi seorang sarjanakah dan sebagainya, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi saudaraku, apa yang sudah Anda terima hari ini, mari kita ucapkan syukur, karena kepada kita Allah telah menyerahkannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, jadi semuanya itu Tuhan disediakan bagi orang yang mengasihi Allah setiap hari, saudaraku. Jadi jangan pernah kita abaikan, jangan pernah kita lalai dalam memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan. Kami membaca firman yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9, yang dimana Tuhan sudah menjanjikan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar dan pimpin kami untuk tetap taat setiakan kebenaran-Mu, mau melakukan firman-Mu, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, semakin hari semakin kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini tapi tidak membuat iman kami goyah Bapa. Biarlah Tuhan yang memegang tangan kami, menuntun jalan kami supaya kami tetap taat setiakan kebenaran-Mu, supaya janji firman-Mu yang sudah Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi-Mu akan kami miliki juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.